Bismillahirrahmanirrahim. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 5. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan silahkan absen dengan cara tulis nama dan asal sekolah kalian di kolom komentar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar dengan materi Rasul Ulul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Jawaban pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan al-azmi. Ulul atau ulu atau uli artinya mempunyai atau memiliki. Al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah anak-anak sudah tahu berapa Rasul yang termasuk Rasul Ulul Azmi? Dari 25 Rasul yang namanya wajib kita ketahui, ada 5 yang tergolong Rasul Ulul Azmi. 1. Nabi Nuh alaihi salam. 2. Nabi Ibrahim alaihi salam. 3. Nabi Musa alaihi salam. 4. Nabi Isa alaihi salam. 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul tersebut diberi gelar Rasul Ulul Azmi karena mereka yang paling banyak mendapatkan tantangan, paling banyak penderitaan, akan tetapi mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Ayo ikuti riwayat singkat para Rasul Ulul Azmi sebagai berikut. 1. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuh seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah, umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar tersebut. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam adalah kemampuan membuat perahu. Kemudian dengan perahu itu pula Nabi Nuh dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah dari bencana banjir. Rasul Ulul Azmi yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak dari Azar, tukang pembuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan.
Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan menyembah berhala. Akan tetapi Raja Namrud dan para pengikutnya tetap ingkar kepada Allah. Karena tetap ingkar kepada Allah, maka Allah menghukum Raja Namrud beserta pengikutnya dengan nyamuk-nyamuk yang sangat luar biasa banyaknya. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika masih bayi, ibu jarinya bisa mengeluarkan madu. Ketika dibakar oleh Raja Namrud, tidak terbakar. Rasul Ulul Azmi yang ketiga adalah Nabi Musa. Nabi Musa adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel dan mendapat perlawanan dari Raja Fir'aun. Karena Raja Fir'aun tetap ingkar kepada Allah, maka Raja Fir'aun dan para pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Laut Merah. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat yang dimiliki Nabi Musa bisa berubah menjadi ular yang besar. 2. Dengan tongkat itu pula Nabi Musa bisa membelah lautan. 3. Ketika pengikut Nabi Musa kehausan, tongkat beliau dipukulkan ke batu kemudian memancarkan air untuk diminum. Rasul Ulul Azmi yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah. Nabi Isa dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkat ke alam ghaib, Mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza atau Iskariot. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 157 yang artinya, tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam: bisa berbicara ketika bayi, menjadikan burung dari tanah, dapat menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan seperti lepra, buta, dan lain sebagainya, dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Ulul Azmi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul yang terakhir, dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khatamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga beliau diberi julukan Al-Amin, yang artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Walaupun Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah mendapat tantangan dan banyak rintangan dari kaum kafir Quraisy, akan tetapi Nabi Muhammad tetap teguh, tabah, dan sabar dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dengan menunjukkan telunjuknya, beliau bisa membelah bulan dan merapatkannya kembali.
Ketika umatnya kekurangan air, dari sela-sela jari beliau dapat mengeluarkan air yang cukup untuk diminum dan untuk berwudu oleh banyak orang. Peristiwa Isra Mi'raj, yakni diperjalankannya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Yang terakhir, Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sifat terpuji yang dapat kita ambil dari para Rasul Ulul Azmi yaitu teguh dan sabar dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua, teguh dan sabar dalam bergaulan dan tidak cepat marah. Kemudian teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah pelajaran kita tentang Rasul Ulul Azmi telah selesai. Semoga anak-anak semuanya dapat meneladani para Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan sehari-hari. Saatnya mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله لا إله إلا هو الحي القيوم